Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat, pertolongan, dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita membangun rumah Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melalaikan akan pembangunan rumah Tuhan. Walaupun dalam konteks perjanjian lama, rumah Tuhan adalah representatif dari kehadiran Tuhan secara fisik dalam konteks perjanjian lama. Tapi dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan adalah gerejanya, yaitu kehidupan orang-orang percaya adalah rumah Tuhan. Tapi dalam konteks Hagai yang kita baca di hari ini bicara membangun rumah Tuhan secara fisik. Itu berarti dalam konteks kita sekarang ini adalah membangun rumah Tuhan, yaitu membangun gerejanya. Kenapa kita harus membangun rumah Tuhan? Kenapa kita tidak boleh melalaikan pembangunan rumah Tuhan? Ada beberapa alasan penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Tuhan menyuruh umat untuk membangun rumah. Dan firman-Nya berkata, maka aku akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus membangun rumah Tuhan? Kenapa kita tidak boleh melalaikan pembangunan rumah Tuhan secara fisik ataupun gerejanya? Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang menyuruh umat Israel pada waktu itu untuk membangun bait Allah. Karena apa? Ketika mereka membangunnya, maka aku akan berkenan kepadanya. Jadi Tuhan berkenan, Tuhan senang kalau kita sebagai umatnya membangun rumah Tuhan, membangun rumah kediaman Tuhan. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya yang sedang membangun gereja, jangan sampai kita melalaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Karena Tuhan berkenan kalau saudara dan saya membangun rumah Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus membangun rumah Tuhan. Masih dalam ayat 8. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Dalam konteks perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu ada dalam bait Allah. Jadi Tuhan hanya hadir dengan kemuliaannya dalam bait Allah. Jadi di sini kita melihat kenapa kita harus membangun rumah Tuhan, karena disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Disitulah kita bertemu dengan kehadiran Tuhan, kehadirat Tuhan. Itulah di dalam rumah Tuhan. Jadi kita tidak boleh melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Seharusnya kita harus mau berkorban sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita tidak boleh membuat sampai rumah Tuhan itu terbengkelai.
Sementara kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan rumah kita, dan kita melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Karena di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, di situ Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan kuasanya dalam rumah Tuhan. Jadi ini penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita membangun rumah Tuhan, membangun gerejanya, membangun tempat kehadiran Tuhan. Makanya kita datang beribadah kepadanya, bertemu dia dalam rumah Tuhan, karena disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saya tidak tahu sebagai umat, sebagai orang percaya, Anda sedang membangun gereja yang baru, rumah Tuhan yang baru. Dengarkan kebenaran firman Allah hari ini, jangan kita melalaikan pembangunan rumah Tuhan itu. Jangan kita masa bodoh dengan pembangunan rumah Tuhan. Jangan kita malas tahu dengan pembangunan rumah Tuhan. Karena justru di rumah Tuhan itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, kenapa kita harus membangun rumah Tuhan? Tidak boleh melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang lobang. Ditaruh dalam pundi-pundi yang lobang. Terus dalam ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita melalaikan pembangunan rumah Tuhan, umat Tuhan tidak diberkati Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa mereka bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Tuhan memberi alasan kenapa. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Jadi ada kecenderungan umat pada waktu itu masa bodoh dengan pembangunan rumah Tuhan. Ada kecenderungan umat pada waktu ini tidak memusingkan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Itu yang membuat akhirnya hidup mereka tidak diberkati Tuhan. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itulah akibat ketika umat melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Jadi kenapa kita harus membangun rumah Tuhan? Karena itu akan mendatangkan berkat. Kalau kita melalaikan pembangunan rumah Tuhan, itu membuat hidup kita tidak diberkati Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita melalaikan pembangunan rumah Tuhan, itu membuat hidup kita tidak diberkati Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita mau membangun rumah Tuhan, ketika kita mau sibuk bekerja untuk pembangunan rumah Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi itu berarti bahwa mari kita mulai serius memikirkan rumah Tuhan. Kita tahu bahwa ini rumah Tuhan. Kita hanya berusaha bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Dengan caranya Tuhan sendiri. Karena itu rumah Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mau berusaha. Dan saya percaya usaha kita membangun rumah Tuhan itu mendatangkan berkat. Tapi ketika kita masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, itu tidak masa bodoh dengan pembangunan rumah Tuhan, justru itu tidak akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajar dan menasihati kami untuk membangun rumah Tuhan. Karena itu berkenan kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena itu akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus.
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.